Salam sejahtera, Ibu Bapa dan saudara-saudara kekasih Kristus. Pendalaman Alkitab pada malam ini bertema sehati sepikir dan bacaan diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 yang berbunyi, "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu." Ibu Bapa dan saudara-saudara, setiap orang punya pikiran dan pendapat masing-masing. Perlukah dijadikan satu pikiran? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Tidak perlu disatukan karena urusan kemandirian. Bukankah setiap orang diberi kebebasan berpendapat, setiap orang bebas mengemukakan gagasan atau pikirannya, tidak ada paksaan. Dengan kebebasan, kreativitas jadi bertumbuh, perbedaan dihargai, tercipta inovasi, keterbukaan berkembang. Jawaban iya, perlu dipersatukan dalam konteks hidup bersama, tinggal bersama, kerja sama, punya kepentingan yang sama, maka perlu ada satu kesatuan pikiran. Contoh, paduan suara. Masing-masing orang punya karakter suara yang berbeda. Tetapi ketika menjadi sebuah choir, harus punya satu pikiran. Tidak bisa masing-masing mau menonjolkan suaranya. Paduan suara harus menyatu dalam harmoni. Begitu juga suami istri, masing-masing punya pikiran, tapi sebagai pasangan mereka harus sehati sepikiran, karena mereka hidup bersama, menjadi satu tim. Tidak bisa masing-masing mau jalan sendiri-sendiri dengan alasan menghargai perbedaan. Ketika mereka menjadi pasangan suami istri, maka harus ada usaha untuk menyatukan pikiran, sehati sepikir. Begitu juga tim sepak bola. Setiap pemain perlu punya satu pikiran dan satu tujuan, yaitu memenangkan timnya, mencetak gol dan mempertahankan gawangnya dari serangan lawan. Mereka harus punya satu pikiran dalam strategi bermain, sebab mereka satu tim, tidak bisa masing-masing bermain menonjolkan kemampuannya sendiri. Ibu Bapak, begitu juga dengan komunitas kita bergereja. Kita beribadah bersama di tempat yang sama, menggunakan liturgi yang sama, Alkitab yang sama, menyanyi lagu yang sama, di satu organisasi yang sama. Kita perlu punya satu pikiran. Pikiran yang berbeda-beda pasti ada, tapi pada akhirnya itu perlu dipersatukan, supaya yang eksis bukan individu lagi, tetapi kita sebagai gereja. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa kita menjadi sepikir dan sependapat? Bukankah suami istri saja bertengkar, apalagi gereja yang terdiri dari begitu banyak orang, banyak keinginan, banyak pendapat? Apa bisa gereja selalu akur? Apa bisa hubungannya kompak dan harmonis? Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus, juga di Filipi, yang mengalami gesekan pendapat dan menimbulkan ketegangan. Dia mengatakan kita perlu sepikiran dengan Tuhan. Maksudnya berpikiran itu sejalan dengan pikiran Tuhan, bukan pikiran si A yang lebih benar atau pikiran si B yang kurang benar, tapi pikiran Tuhan yang harus menjadi pusat pemikiran kita. Si A pasti bilang pikirannya lah yang paling benar. Si B juga bilang begitu, pikiran saya yang paling benar. Tidak penting siapa yang lebih benar dan siapa yang menuruti siapa, tapi siapa yang mengutamakan pikiran Tuhan. Pesan Rasul Paulus, bukan pikiran seseorang yang penting, walaupun mereka itu adalah tokoh penting di gereja, tetapi pikiran Tuhan itu yang penting. Saudara-saudaraku, jika gereja dibangun dalam suasana pikiran yang siapa yang lebih baik,
pendapat siapa yang lebih benar, siapa yang sebaiknya diikuti, maka kemudian hari akan tercipta siapa mengikuti siapa, siapa bela siapa. Kalau ide manusia yang tampil menonjol, maka akan muncul ideologi, bukan teologi. Gereja akan jadi seperti partai politik, ideologi yang utama, dan jadi pertarungan ideologi di dalam gereja. Di mana pikiran-pikiran manusia yang diutamakan, bukan lagi pikiran Tuhan yang diutamakan. Padahal Kristus adalah kepala gereja. Seharusnya pikiran Kristus yang diutamakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepala gereja adalah Kristus. Maka ikutilah pikiran Kristus. Pertanyaan kita sekarang, mustahil kita mengerti pikiran-pikiran Tuhan, itu terlalu besar bagi kita. Tetapi dalam kebersamaan hidup sebagai gereja, Rasul Paulus memberitahukan bagaimana Kristus berpikir. Jadi, di dalam Kristus ada nasihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kata kuncinya adalah mengosongkan diri. Filipi pasal 2 ayat 7. Kristus sudah memberi contoh supaya kita jangan dipenuhi oleh ego. Jangan dipenuhi dengan kepentingan sendiri, pendapat sendiri, maksud sendiri, melainkan kosongkan pikiran. Supaya ada ruang yang lebar untuk kita melihat pikiran-pikiran Tuhan. Supaya ada ruang yang besar untuk kita melihat maksud yang lebih luhur, maksud-maksud yang lebih indah, luas daripada ego kita. Pada saat itu barulah Tuhan memakai kita, sebab pikiran Tuhan kita beri tempat, pikiran Tuhan kita utamakan. Saudara, ketika isi pikiran kita benar, maka respons kita menjadi benar. Dalam bahasa Yunani, pikiran itu logisomai. Artinya yang pertama, jadikanlah itu sebagai inventaris. Yang kedua, perhitungkanlah sebagai alasan utama. Yang jadi ketika kita mau berbicara, itu perhitungkanlah inventaris pikiran kita sebagai alasan utama kita berbicara. Kedua, sehati. Dalam bahasa Yunani disebut kardia, artinya satu pikiran, satu rasa. Karena pemikiran kita itu sama, rasa kita juga menjadi satu, dekat, menyatu. Tidak heran dalam tulisannya Paulus menasihati, siapa yang hidup dalam komunitas itu berhenti hidup sendiri-sendiri. Jangan tolak orang yang mau hidup dalam komunitas bersama kita. Berdamailah dengan siapa saja. Karena hidup kita adalah untuk hidup bersama. Satu pikir dan sehati itu menjadi kekuatan kita dalam berkomunitas, dalam hidup bermasyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana kita bisa sehati sepikir? Caranya mengisi konten berpikir kita dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah itu untuk jadi konten pikiran kita setiap hari, supaya dalam hidup kita setiap hari dapat sehati dan sepikir dengan Tuhan dan dengan sesama. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Puji syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami, memampukan kami untuk hidup sehati sepikir, baik dalam keluarga, di dalam kami bergereja, juga bermasyarakat. Karena itu menjadi kekuatan, menunjukkan kekokohan hidup kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami selalu untuk hidup sebagai keluarga yang memuliakan Tuhan dengan cara-cara berpikir kami yang sehati dan sepikir. Begitu juga dalam bergereja, ada perbedaan, tetapi kiranya semua itu kami memusatkan hidup pada berpikir seperti Tuhan berpikir. Bapa, kami juga sebentar akan beristirahat.
Berkati setiap kami ketika kami tidur, beristirahat, semua kami boleh mempercayakan hidup kami seperti ketika kami terjaga hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pendalaman Alkitab pada malam ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita semua.